Video hari ini sepertinya akan sangat menyenangkan, tapi saya bisa jamin sebenarnya tidak begitu. Di video ini saya akan tunjukkan cara saya membeli rumah senilai 15 juta dolar di lelang penyitaan hanya dengan 763 ribu dolar, namun semuanya tak semewah kelihatannya. Ada banyak pekerjaan, banyak rintangan yang harus dilewati, dan banyak uang tunai yang harus dikeluarkan, termasuk seorang penimbun yang tidak mau pergi. Sering ke PPKC dan bertemu wakil sheriff. Di video ini saya akan tunjukkan apa yang terjadi di balik layar. Hidup tak selalu semewah di internet. Saya ingin menunjukkan kepada Anda kenyataan dunia nyata. Seperti apa rasanya ketika Anda membeli rumah di lelang, baik itu di tepi air atau hanya sebidang tanah, seperti yang sudah pernah saya tunjukkan sebelumnya. Selamat datang di seri lelang rumah sita saya. Saya belum pernah masuk ke rumah yang dibeli hampir 800 ribu 3 bulan lalu. Ini gila, benar-benar aneh bagaimana sistem ini bekerja untuk menguntungkan orang lain. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya akan masuk ke rumah itu. Kami akan memandu Anda melalui prosesnya, bagaimana Anda juga bisa membeli rumah di lelang rumah sita, dan semua detail di antaranya. Nama saya Flying Wheels. Mari kita masuk ke rumah ini. Baru saja saya menghabiskan hampir 1 juta dolar untuk rumah yang bahkan tidak bisa saya masuki. Video hari ini penuh naik turun, tapi lebih banyak turunnya. Kami sedang melakukan pengintaian, jadi saya naik jet ski. Mari ikut bersama saya melihat rumah ini. Saya dan agen properti baru saja selesai melihat-lihat di dalam. Rumah ini akan dilelang besok dan masih dijual, jadi kita masih bisa melihat-lihat. Buat janji dengan agen properti yang bahkan tidak tahu rumah ini akan dilelang. Pemilik rumah tak pernah memberitahu dia soal proses penyitaan. Kondisinya cukup buruk, sepertinya sudah lama tidak dirawat, tapi sebenarnya rumah ini cukup baru, dibangun tahun 2008 kalau tidak salah pakai dinding beton dan atap dari batu tulis. Rumah ini hanya butuh sedikit perhatian. EHC masih bagus. Tidak banyak serangga, tapi barang berserakan di mana-mana dan rumah penuh barang. Ya, biasanya rumah lelang tidak bisa dilihat-lihat seperti tadi. Namun, seperti saya bilang, rumah ini masih dijual seharga 1,5 juta dolar. Agen properti, saya bisa atur janji untuk kita melihatnya. Katanya sudah beberapa kali ditawar 1 juta dolar, tapi selalu ditolak. Dan inilah letak uangnya, properti tepi laut di Florida yang dilelang. Kamu hampir tidak pernah melihat hal seperti ini. Ini sangat berharga di sini. Ada juga tanaman pisang yang cukup keren, dan pohon mangga. Dan bukan tempat sampah seperti orang yang sedang bersiap pindah, tapi tempat penyimpanan yang sudah digunakan untuk menyimpan barang selama 20 tahun di dalam rumah. Rumah ini akan dilelang besok, dia tampak belum siap mengakuinya. Agen properti saya menanyakan harga jika dibayar tunai. Kami telah menjual rumah di New Hampshire, jadi saya bisa langsung membeli tunai. Mereka juga mengatakan sudah sering menolak tawaran 1 juta dolar. Mereka sudah menolak tawaran 1.200.000 yang menurut saya agak gila karena rumah itu butuh banyak perbaikan. Agen properti saya masih di sana, berbicara dengan agen mereka, mencoba mencari tahu ceritanya. Ada tawaran maksimal dari penggugat, yaitu bank, karena dia masih berutang sekitar 763.000. Jadi saya menawarkan 100.000 di atas jumlah hipoteknya di bank, artinya kalau dia menjualnya, dia akan mendapatkan tambahan 100.000 yang bisa dipakai untuk apa saja. Sewa baru, uang muka baru rumah, atau kondominium, mungkin anak-anaknya sudah keluar rumah, banyak hal terjadi di balik rumah itu. Sekarang hanya dia yang tinggal di rumah itu dan belum siap mengakuinya. Rumah itu kemungkinan akan disita. Menurut saya, menawarkan 100.000 di atas utang bank sudah cukup baik. Ya, besok seseorang akan mendapatkannya sesuai utang bank, mungkin 1 juta atau 1,5 juta, saya juga tidak tahu pasti. Namun, rumah tepi air di Florida Selatan dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi tak bisa didapat seharga 1 juta dolar, jadi saya cukupkan di sini. Sementara agen properti saya berbicara dengan agen properti mereka, dia akan memberikan penawaran secara lisan sebelum harus menulis penawaran lengkap. Tapi itu harus dilakukan besok, dan sekali lagi agen properti itu bahkan tidak tahu kalau rumah itu akan dilelang besok. Saya duduk di bangku taman menonton matahari terbenam sambil menunggu agen properti menelepon. Dia menolak 865.000 dolar. Penawaran tertulis bisa membebaskannya dari proses penyitaan jika dia setuju, tapi dia menolak. Dia sudah menolak 1 juta, 2 juta, bahkan 1 juta. Dia menolak tawaran tunai saya yang 100.000 lebih tinggi dari utangnya. Jadi kita tunggu saja besok dan jalani proses lelangnya. Saya sudah deposit di pengadilan dan kini menunggu. Saya akan menawar memasang proxy bid sesuai tawaran tunai, lalu lihat hasilnya. Mungkin saya beruntung tak ada yang menawar, jadi saya dapat sedikit di atas harga bank. Lihat di klip berikutnya. Sementara itu, alasan saya pindah dari New Hampshire, matahari terbenam di atas air tiap malam, luar biasa. Itu benar-benar mengecewakan. Saya sudah melakukan pengecekan, mencari tahu berapa yang dia hutang dalam situasi ini. Saya menawarkan dia uang tunai, bukan hanya 10.000 atau 25.000, tapi 100.000 di kantongmu untuk membantumu, tapi dia menolak. Makelar rumah sudah pasang iklan dan foto.
tapi tidak dapat komisi. Jika rumah dilelang besok, dia tidak akan mendapat apa-apa, jadi semua usahanya sia-sia. Dan kan hukum menurut kamu dia harus segera keluar dari rumah itu. Kamu seharusnya langsung keluar dari rumah itu. Apakah saya langsung dapat kuncinya? Kalau saya penawar tertinggi, apakah saya langsung dapat kuncinya? Atau saya harus melalui proses penggusuran? Maksud saya kalau dia menutup penjualan dengan penawaran tunai, dia akan punya waktu sampai 30 hari untuk pindah dengan uang di tangannya. Jika rumahnya dilelang, dia tak dapat apa-apa dan harus segera pergi. Banyak orang juga akan dirugikan. Kita akan lihat di adegan selanjutnya. Akhirnya saya memenangkan lelang itu. Saya menggunakan penawaran proxy, lalu masuk ke situs web kabupaten dan memasukkan deposit 40.000 untuk rumah itu di gedung pengadilan. Dan itu memungkinkan saya untuk menawar hingga 800.000. Saya tidak mau menawar lebih dari itu karena saya perkirakan rumah itu butuh setidaknya 100.000 untuk perbaikan. Tapi sejujurnya bisa saja butuh sampai 200.000 yang berarti totalnya bisa mencapai 1 juta dolar. Tinggal dekat air di Florida Selatan sangat murah, tapi semua tanpa inspeksi dan tanpa asuransi sertifikat. Saya sudah bicara dengan pengacara saya, jadi memang sertifikatnya bersih, hanya saja sedang dalam proses penyitaan. Saya bisa pergi dan melihat hasil lelang saya serta melihat semuanya di sini. Saya adalah penawar tertinggi di 777.900, jadi sekitar 190.000 lebih rendah dari yang saya tawarkan kemarin. Jadi saya pada dasarnya mendapatkan 90.000. Setelah menunggu 24 jam, saya mendapat waktu untuk mentransfer uang dan sudah melakukannya. Kini rumah itu milik saya. Ya, cukup sederhana. Situs web pemerintah daerah cukup mudah digunakan. Dan ada juga situs web lain untuk membeli di lelang. Dan kamu harus berhati-hati agar tahu apa yang kamu beli dan pastikan kamu punya pengacara properti yang juga memeriksa semuanya untukmu. Lalu izinkan saya jelaskan. Pasar perumahan Florida sangat naik. Nilai rumah melonjak saat COVID karena gaya hidup konservatif mereka. Florida memang membebaskan banyak hal. Membiarkan orang melakukan lebih banyak. Banyak orang terjebak di rumah dan ingin bepergian hanya ingin menikmati matahari. Ya, banyak orang pindah ke Florida, ya itu membuat nilai rumah melonjak dan harga rumah jadi gila. Pasar perumahan benar-benar kacau. Sekarang sudah berbeda, saya sudah tunjukkan di beberapa video bahwa saya dapat pemotongan harga tiap hari di Zillow. Namun, masih ada yang menolak mengakui rumah mereka tak lagi bernilai seperti 2 atau 3 tahun lalu. Ya, sekarang di lingkungan ini ada properti senilai 1,5 juta dolar. Mereka meminta 1,5 juta dolar untuk itu. Tapi sekarang properti itu dilelang dengan harga yang jauh lebih rendah. Ini saya menginginkan penawaran tunai untuk rumah ini yang akan saya jelaskan nanti, dan dia menolaknya. Rumah itu kemudian dilelang dan saya membelinya. Sekarang yang Anda lihat ini adalah secara langsung. Kita akan mundur 6 bulan karena proses ini memakan waktu 6 bulan. Seperti yang sudah saya tunjukkan saat naik taksi ke tanah dan lewat email Zillow di video sebelumnya, pasar kini berbeda dan harga rumah turun. Saya suka di sini, keluarga saya pindah ke sini, dan lingkungan ini secara khusus adalah alasan kami memilih kota ini. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Saya sudah menginvestasikan semua uang saya di tempat ini. Nah, tapi wanita itu tidak mau pergi, dan dia juga tidak mengizinkan saya menginjakkan kaki di propertinya. Kita akan berakhir harus ke pengadilan beberapa kali di video ini. Kita juga harus memanggil deputy sheriff. Sayangnya di video ini ada begitu banyak hal yang terjadi. Nah, tapi saya sudah bilang sekarang kita sedang melakukan pengintaian. Di sepanjang kanal-kanal ini, tepat di pinggir laut, ada rumahnya. Ironisnya, saya diizinkan masuk ke properti itu saat rumah itu belum menjadi milik saya. Sekarang setelah rumah itu jadi milik saya justru tidak diizinkan menginjakkan kaki di properti itu karena dia masih tinggal di sana. Untungnya, karena rumahnya menghadap ke air, kita bisa melihat seperti apa halaman belakangnya. Jadi sekarang kita akan melakukan sedikit pengintaian. Naik jet ski, lalu lihat halaman belakang, pengintaian dimulai, anjingnya ada di sana, jadi dia memang tinggal dan sedang di rumah. Semuanya tumbuh liar dan berantakan, tapi rumah ini di tepi air sangat berarti untuk sesuatu yang dekat pusat kota, sungguh luar biasa. Nah, kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, pohon-pohon tumbuh liar, rumput liar, barang-barang di mana-mana. Apa yang sudah saya lakukan pada diri saya sendiri? Saya tahu kenapa saya melakukan ini. Mari kita bawa kembali skuter air ini ke sungai dan saya akan tunjukkan kenapa saya melakukan ini. Mari kita mulai. 14 bulan lalu, saya dan keluarga mengemas hidup kami, menutup usaha, lalu pindah ke kota itu di seberang jembatan. Kenapa? Apa yang saya lakukan sekarang adalah alasannya. Di seberang kapal pesiar itu ada restoran dengan musik live dan happy hour tiap hari. Lingkungan yang saya cintai ada di sana. Cukup perjalanan singkat untuk menikmati musik live tiap malam. Tepat di seberang 2 jembatan ini adalah pusat kota saya. Saya baru saja naik jet ski ke sana lebih cepat daripada jika saya mengemudi. Mungkin kamu pernah lihat saya lakukan ini. Itu balai kota saya. Dan saya sampai di sini dengan jet ski karena lebih cepat daripada mengemudi ke parkir umum. Saya sudah bilang video ini akan sering bolak-balik. Ini lanjutan dari klip saya di pusat kota setelah turun dari jet ski. Saya selalu ingin tinggal di tempat di mana bisa pakai sandal jepit tiap hari. Saya keluar dari pintu belakang rumah tanpa sepatu, naik jet ski ke pusat kota menuju balai kota, lalu berjalan tanpa sepatu ke gedung pengadilan kabupaten.
Kenapa saya ada di gedung pengadilan kabupaten? Biasakan diri dengan ini, jadikan ini sesuatu yang nyaman. Sekarang, kita selalu berpikir pengadilan itu, oh kita sedang bermasalah, kita harus ke pengadilan hari ini. Sebenarnya tidak hanya itu, ada begitu banyak hal yang terjadi di sini. Saya menawar atau membeli online, tapi membayar di sini. Ini kantor administrasi untuk mengurus dokumen kepemilikan dan saya bisa bicara langsung dengan staf. Ini adalah tempat saya membayar deposit saya sekarang. Saat melihat lelang penyitaan pajak, Homeowners Association atau rumah sitaan bank, Anda perlu membiasakan diri datang ke gedung pengadilan daerah, kota, atau negara bagian. Itu bervariasi tergantung negara bagian, tapi dalam kasus ini saya membeli sebuah rumah seharga hampir 1 juta dolar dan saya harus memiliki uang tunai untuk membayarnya. Ya, jika saya menang lelang ini, saya harus punya 800, 900, atau 1 juta dolar di rekening mereka dalam 24 jam sejak saya menawar rumah itu. Ya, bagaimana mereka tahu kamu akan membayar? Mereka mengujimu 3 hari sebelum menawar, saya harus setor deposit 10% dari maksimal penawaran, misal hingga 1 juta. Mereka harus punya 100.000 dolar di rekening 3 hari sebelum saya menawar. Jika tidak, akun saya tak diizinkan menawar sebesar itu. Jelas saya tak akan membawa uang tunai sebanyak itu. Mereka menerima transfer bank, your wire, automated clearing house, dan cek bersertifikat, tapi cek harus cair dulu sebelum kamu bisa menawar. Di video ini kamu akan sering melihat saya di sini. Saya menghabiskan banyak waktu dan uang di sini. Rumah ini memang sulit. Wanita itu tetap tidak mau pergi dan saya tak diizinkan masuk meski sudah mengeluarkan 1 juta dolar. Kita akan bahas itu di klip berikutnya. Di negara bagian saya, semua lewat gedung pengadilan. Tapi di negara lain bisa berbeda. Misalnya, saat saya beli rumah pantai dan danau di Florida, saya tidak perlu proses seperti itu. Saya membelinya secara online, saya membelinya di auction.com, saya menggunakan kartu kredit saya sebagai deposit. Semuanya sangat mudah. Saya transfer uangnya ke mereka. Saya rasa mereka dari Texas dan mereka mengirimkan sertifikat kepemilikan kepada saya setelahnya. Itu adalah transaksi paling mudah yang pernah saya lakukan. Saya tidak tahu kenapa kita membeli rumah dengan cara seperti sekarang ini. Karena bahkan di sini, Anda memberikan uangnya, mereka mengurus materai pajak, mereka menerbitkan sertifikat kepemilikan 10 hari kemudian. Sangat sederhana. Kini tanpa asuransi sertifikat, saya tidak tahu apakah sertifikat bersih. Disinilah langkah ini diperlukan pengacara lama saya, serta banyak pengacara lainnya terlibat di sepanjang jalan ini. Cari pengacara pajak dan properti yang baik, yang paham bidangnya. Jika Anda tidak tahu caranya, mereka bisa lakukan uji tuntas untuk Anda. 500 tapi bisa menghemat 1 juta dolar nantinya. Jadi lakukan riset dan cari pengacara properti yang baik. Minta mereka riset sebelum Anda mengajukan penawaran baik pemula maupun berpengalaman. Anda tidak tahu apa yang akan dihadapi. Ya, Anda bisa saja membeli tanah yang dikira ada rumahnya padahal tidak. Ada juga juru lelang, perusahaan lelang yang akan melakukan lelang secara fisik seperti tapi bayi langsung di properti tersebut. Ini ada satu di New Hampshire bernama JSJ Auctions yang melakukan lelang properti dan Anda harus memiliki uang tunai secara fisik sebelum Anda menawar properti tersebut. Mereka memberi waktu 28 hari untuk membayar sisa. Saya akan datang dengan cek bersertifikat Rp 100.000 lalu bisa menawar hingga 1 juta. Ya, dan kemudian saya pikir saya punya waktu sekitar mungkin 30 hari atau mungkin 10 hari untuk membayar sisa uangnya kepada mereka. Jadi memang sedikit berbeda di setiap negara bagian, ada format lelang yang berbeda-beda, bahkan ada lelang di auction.com yang sudah saya ceritakan sebelumnya di Florida, di kota ini yang akan berlangsung besok. Tidak semua lewat pemerintah daerah. Nah, saya akses situs pemerintah daerah saya, akan saya tunjukkan. Di belakang saya ini rumah saya sudah 3 minggu jadi milik saya, dibayar tunai. Saya tidak diizinkan masuk dan tidak tahu seperti apa di dalamnya atau apa yang dia lakukan pada saluran air, juga tidak tahu apakah dia sudah pindah. Seluruh tabungan hidup saya terikat pada rumah yang bahkan tidak bisa saya masuki selama 3 minggu akibat masalah hukum, tulisan kecil, dan celah hukum. Warga di sini pandai memanfaatkan sistem. Saya tak tahu itu saat membeli rumah ini. Saya hanya meninggalkan catatan di pintu rumahnya. Saya cuma masih berusaha bersikap ramah, masih berusaha membantu, dan semuanya justru berbalik menyulitkan saya berulang kali. Biar saya tunjukkan apa yang sedang terjadi. Baiklah, ini di sini dan lewat email saya sudah bolak-balik. Sudah 3 minggu dan saya belum bisa masuk ke rumah. Saya tidak bisa masuk ke properti itu. Dia mengajukan petisi atas penyitaan itu. Jadi saya memenangkan lelang itu. Saya sudah membayarnya, itu milik saya. Tapi dia mengajukan petisi dengan alasan dia punya penawaran tunai dan seharusnya diperpanjang. Jadi meskipun begitu, ya itulah yang sedang terjadi. Hakim sudah setuju dan para pengacaranya hanya memanfaatkan sistem agar dia bisa tinggal gratis di rumah itu di atas berlian saya. Saya mendapatkan bunga dari semua uang itu, ribuan dolar tiap bulan, kini terikat di rumah yang bahkan tak bisa saya masuki. Dan bank menyelenggarakan sidang dengan dia dan hakim bisa memutuskan apakah dia ingin membatalkan lelang penyitaan atau tetap melanjutkannya. Pengacara bank yang selama ini saya ajak bicara bilang kalau keputusannya sudah dibuat, dan ini hanyalah cara dia dan pengacaranya untuk menunda-nunda, dan sepertinya ini sudah berlangsung selama 4 tahun.
Jadi selama 4 tahun, dia memanfaatkan sistem untuk tinggal gratis, sementara rumahnya dalam proses penyitaan. Saya baru saja menghadapi dia yang memanfaatkan sistem demi keuntungan, dan ini akan merugikan saya sementara waktu. Tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Saya sudah bayar ini rumah saya, tapi hakim belum kasih sertifikat sampai sidang besok. Ini sangat frustrasi. Halo, ini Craig. Hai Craig. Saya tadi melewatkan panggilan dari nomor ini beberapa waktu yang lalu. Terima kasih sudah menelepon kembali, saya sangat menghargai. Tidak masalah. Saya baru membeli di lelang penyitaan. Saya tahu kasus itu dengan baik. Oh, jadi saya sudah membayar dan membeli. Tapi saya belum mendapat sertifikat. Sepertinya ada permohonan banding. Nih, saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang perlu saya khawatirkan, atau jika ada informasi yang bisa Anda bagikan kepada saya, atau rekomendasi apapun. Jadi ini adalah yang mereka ajukan adalah keberatan terhadap penjualan, dan keberatan terhadap penjualan itu saat ini sedang ditahan. Itu akan dijadwalkan untuk yang ketiga. Kamis ini, saya pikir ya jam 1.30. Saat itu kami akan mengajukan keberatan. Semua di sini tidak berjalan dengan benar. Jadi intinya, peminjam ini telah melawan tindakan penyitaan ini sejak tahun 2020-2019. Mereka mencoba mengajukan permohonan untuk membatalkan penjualan. Pengadilan menolak permohonan mereka sehingga penjualan tetap berjalan. Jadi jika pada Kamis keberatan ditolak, perintah ini akan mengarahkan panitera segera menerbitkan sertifikat hak milik. Jadi mereka harus segera menerbitkan sertifikat hak milik tersebut dan memindahkan hak milik kepada Anda. Semoga dalam waktu sekitar 1 minggu setelah itu. Benar, terima kasih. Jadi seperti itulah. Setidaknya kita punya latar belakang tentang apa yang terjadi dengan rumah itu. Ini sudah berlangsung selama 5 tahun, jadi bukan berarti saya merasa bersalah. Saya memang merasa tidak enak. Ini sudah terjadi selama 5 tahun. Ini bukan kejutan bagi siapapun. Oke, jadi hari ini saya berada di pengadilan karena pemilik sebelumnya dari rumah tersebut mengajukan keberatan untuk penutupan atau penutupan. Ya, dan saya hanya berharap bisa membantu pihak bank. Saya sudah membayarnya lunas sekitar 3 minggu yang lalu. Uangnya sudah keluar dari rekening saya. Saya seharusnya sudah menerima sertifikat 11 hari setelah penutupan, tapi karena keberatan, saya belum mendapatkannya. Setelah keputusan, saya akan menerima semua dokumen. Kami akan mengajukan berkas, jadi kami sudah di gedung pengadilan sekarang. Saya akan pergi ke gedung kantor dan mengajukan semua dokumen untuk mengusir dia dari sana. Doakan saya. Ini benar-benar bernilai ratusan ribu dolar saat ini. Cuaca tergantung keputusan mereka. Saya tinggalkan pekerjaan lebih awal untuk datang ke sini, tapi sidang dibatalkan. Karena bukan pihak perkara, saya tidak diberitahu. Sepertinya ini pemberitahuan pembatalan, segera datang. Gugat, biar pui penasihat hukumnya yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini membatalkan sidang atas keberatan terhadap penjualan dan permohonan pembatalan penjualan sita jaminan yang diadakan pada 30 Januari dijadwalkan untuk hari ini di hadapan hakim yang terhormat. Nah, itu saja tanpa alasan. Sepertinya hanya cara menunda saya mendapat sertifikat. Saya tidak bisa mendapatkan sertifikat hari ini karena keberatan masih diajukan, dan sampai ada keputusan saya tidak bisa mendapatkan sertifikat. Jadi sejujurnya ini hanya terlihat seperti cara dia menunda semuanya. Namanya pengacara. Saya adalah pemilik baru. Saya membeli properti itu dan membayarnya di lelang penyitaan pada tanggal 30 Januari. Oh, baiklah. Tunggu sebentar, saya akan buka informasinya dan Anda ingin bicara dengan pengacara soal kasus ini. Saya datang ke sidang hari ini tapi ternyata dibatalkan. Benar, sidang kemarin sore mendadak dibatalkan, jadi kami belum sempat mengirim pemberitahuan lewat pos. Tolong tunggu sebentar ya. Sidangnya dijadwalkan ulang, saya lihat di sini menjadi tanggal 3 Maret, tapi mohon tunggu sebentar, saya akan cek dulu apakah pengacaranya tersedia untuk saya. Tentu saya tidak yakin apakah kami bisa saat ini, apakah Anda didampingi oleh seorang pengacara. Ya, saya sebenarnya tidak ingin harus didampingi. Saya hanya ingin tahu apakah ini memang cara mereka untuk memperpanjang dan menunda semuanya, atau ada alasan khusus kenapa sidangnya dibatalkan. Sidangnya, saya tidak bisa ambil sertifikat sebelum sidang selesai dan merasa ini hanya penundaan. Saya ingin tahu apakah memang begitu atau ada alasan sah pembatalannya. Saya mengerti, baiklah teman-teman. Saya percaya memang ada bentrok jadwal, tapi ya sidang kita itu tentang permohonan untuk membatalkan penjualan sita kalau kalian tahu. Jadi kami memang ingin membatalkan itu. Beberapa jam kemudian. Kamera saya mati saat saya sedang menelepon dengan pengacara dan saya pergi ke gym. Keringat ini muncul karena sekarang jam 3.30 Kamis di Florida, suhunya 87 derajat pada Februari. Gila. Pengacara bilang itu akal-akalan memperpanjang sidang, persis seperti yang saya pikirkan. Kedua belah pihak memilih sidang melalui telepon, artinya mereka bisa hadir lewat telepon. Kamu harus memberitahu pengadilan dalam 3 hari, jadi tergugat yang mengajukan keberatan, orang yang tinggal di sana, pengacaranya, tidak pernah mengajukan permohonan sidang lewat telepon, jadi dia membatalkannya kemarin karena alasan itu. Apakah itu dilakukan dengan sengaja? Pengacara saya sekarang mengatakan bahwa itu adalah langkah yang disengaja untuk memperpanjang dan menunda, dan dia menjadwalkannya pada tanggal 3 bulan depan, yaitu 3 minggu dari sekarang.
Pengacara saya menemukan tanggal 3 bukan jadwal penyitaan sehingga akan diperpanjang karena sidang penyitaan tidak diadakan saat itu. Jadi pengacara saya menundanya ke sidang penyitaan berikutnya yang tersedia yaitu tanggal 10. Jadi itu benar-benar sebulan dari sekarang. Jadi sekarang orang itu akan bisa tinggal di sana selama sebulan lagi. Anderson hanya bermain-main dan dia bilang dia sudah bermain seperti ini selama 5 tahun. Jadi sekarang dia punya pengacara yang seperti ini adalah pengacara baru untuknya karena pengacara lamanya mungkin memecatnya atau dia yang memecat pengacaranya. Mereka menyewa penipu baru untuk ajukan dokumen terlambat agar terus menunda. Sementara itu, $800.000 saya tertahan di escrow tanpa bunga selama sebulan. Bunga dari $800.000 sekitar $4.000 per bulan. Jadi saya akan kehilangan $4.000 dari bunga yang hilang. Itu membuat saya tidak merasa kasihan lagi pada wanita ini. Awalnya saya berusaha bersikap sopan dan mencoba menyelesaikan ini dengan cara yang benar. Dan berusaha membantu seorang wanita yang sedang kesulitan. Ternyata dia sudah memainkan permainan ini selama 5 tahun dan masih terus melakukannya. Sekarang ini malah membuat saya rugi, jadi saya sudah tidak terlalu peduli lagi. Ketika sidang digelar dan dia kalah, saya bisa langsung mengajukan permohonan hak kepemilikan di tempat. Jadi saya akan langsung mendapatkan sertifikat kepemilikan dan kemudian mengusirnya. Jadi akan memakan waktu sekitar sebulan. Saya sudah masuk ke gym lalu keluar. Saya sudah menerima email. Dia sudah menambahkan saya ke daftar perkara atau ke kasusnya atau apalah itu. Jadi saya menerima semua notifikasi. Saya sekarang menjadi bagian dari kasus itu sebagai penggugat. Jadi itu juga bagus. Jadi klip berikutnya mungkin akan dibuat sebulan dari sekarang saat kita tahu apa yang terjadi. Permainan selanjutnya. Mereka memainkan sidang gugatan. Orang-orang memang tahu cara memainkan permainan ini dan memainkannya dengan sangat baik di pihak mereka. Besoknya saya ada janji jam 9 pagi. Saya sudah janjian telepon jam 9 dengan pengacara ini, pengacara penggugat, dan pengacara tergugat, tetapi hingga jam 9.15 belum ada yang menelepon saya kembali. Baru keluar dari gym, tadi pagi saya terburu-buru dan pergi di waktu berbeda, tapi mereka tidak menelepon. Itu luar biasa. 1 bulan kemudian. Itu baru saja dijual secara reguler dan saya paham ini terjadi pada tahun 2019. Kalau ini berasal dari... Saya tidak berpikir kamu tidak melakukannya. Menemukan sesuatu, saya mengerti itu. Tapi penting tidak punya kemampuan untuk menemukan dan mendapatkan Dewan Ekuitas Lokal untuk membatalkan. Tapi bukankah kamu harus melakukannya? Tapi sekali lagi, tugas saya adalah kembali ke bagian hukum dan bersikap spesifik. Jadi hukum sejauh yang saya tahu dan saya tahu apa yang sedang dibahas. Terkait dengan pembeli, perseroan terbatas membeli properti tersebut. Oh, kami menggunakan dana dari penjualan rumah kami di New Hampshire untuk membeli rumah ini untuk istri saya sendiri, dan 2 anak kami. Benar kan? Jadi pengacara selalu mengurus mereka. Tentu saya mengerti. Untuk berbicara di pengadilan, Anda tidak diwajibkan berbicara dengan pengacara. Oke, tapi saya mengakui bahwa Anda ada di sini. Oke, tapi saya tidak bisa menggunakan itu untuk mempengaruhi keputusan saya dalam perkara ini. Jadi, sayangnya, standar tersebut tidak terpenuhi dalam kasus ini sehingga pengadilan tidak berada dalam posisi untuk membatalkan penjualan. Tidak ada bukti yang memenuhi persyaratan hukum. Jadi mengizinkan saya jelaskan apa yang terjadi. Karena saya merasa pasti akan ada seseorang yang mendapatkan rumah itu. Lebih baik saya saja. Kalau bukan saya, pasti orang lain. Dia sudah lama bisa jual rumah itu dan dapat uangnya. Penyangkalan memang nyata. Saya sudah bicara dengannya dan ingin membantu, jadi apapun yang bisa saya lakukan, saya jamin akan bantu. Sikap baik saya malah jadi kelemahan. Sebenarnya saya bisa saja bersikap kasar dan menyebalkan. Saya sudah memberitahu mereka bahwa pengacara saya menyarankan menggugat ke pengadilan kecil atas bunga yang hilang sejak membeli rumah sekitar sebulan lalu, jumlahnya sekitar 8.000. Dia tak punya uang sebanyak itu, jadi saya bilang, kalau transaksi ini mudah, biarkan saya bantu. Saya akan cabut gugatan, tapi itu tetap jadi tekanan baginya. Itu seperti lelang yang mungkin terjadi jika situasinya sulit, tapi saya tidak mau itu terjadi. Sekarang kita hanya perlu mengurus agar dia keluar dari pengadilan, kata petugas. Jadi 2 hari saya akan menvoting sertifikat saya beri waktu 2 hari untuk mengasuransikannya, mendapatkan surat perintah penguasaan, dan mengajukannya agar semuanya beres. Saya baru saja resmi membeli rumah beberapa hari yang lalu, jadi pagi ini saya benar-benar bisa menghubungi agen properti pemilik rumah. Dan saya menghubungi dan bertanya apakah boleh menghubungi dia langsung, bukan pemilik rumahnya. Karena saya tahu dia sedang mengalami masa sulit dan saya tidak ingin menambah beban lagi. Ada hal yang perlu disampaikan, jadi saya menulis ini. Maaf, halo, saya Craig. Kita bertemu kemarin di pengadilan dan saya tahu pemilik rumah sedang sulit. Saya harap Anda tak keberatan saya menghubungi langsung. Saya percaya keterbukaan, jadi dia tahu situasi kami. Masa sewa rumah hampir habis dan saya ingin renovasi. Saya belum pindah, kami hampir menghabiskan semua uang untuk rumah itu dan sudah terikat sejak 30 Januari. Saya ingin bersikap sebaik mungkin dengan pemilik rumah dan membantu dia sebisa mungkin sambil tetap melindungi diri saya dan keluarga saya. Saya tidak yakin apa niatnya, tapi saya memang membutuhkan dia untuk segera keluar dan kekhawatiran saya adalah dia akan merusak rumah sebelum pergi.
Saya bersedia membantu dia sebisa mungkin dan berusaha sefleksibel mungkin agar semuanya transparan. Namun, saya juga sedang menyiapkan langkah-langkah di belakang layar untuk melindungi diri kami. Pengacara menyarankan saya melaporkan kerusakan properti dan mengajukan gugatan ke pengadilan klaim kecil. Bunga yang hilang untuk pembayaran rumah sejak 30 Januari hingga hari ini dengan suku bunga hipotek 696 adalah 148 per hari selama 42 hari hingga besok, total 6.216. Besok kami terima sertifikat kepemilikan dan ajukan surat perintah penguasaan agar sheriff bisa mengawal dia keluar dari properti jika dia mau pergi sukarela tanpa kerusakan. Saya bersedia mencabut kasus ini dan tidak akan ada putusan apapun terhadapnya. Jika dia menghubungi saya dan memberitahu rencananya serta apa yang dia butuhkan, saya bersedia membantunya. Saya ingin sebisa mungkin memenuhi kebutuhannya. Saya tertarik membeli barang-barangnya. Jika dia mau, silakan hubungi saya. Ini penawaran saya. Percayalah, saya tahu ini masa sulit. Saya ingin dia membantu sebisa mungkin dan bersikap baik, tapi saya juga harus melindungi keluarga dan diri sendiri agar tetap punya tempat tinggal. Saya rasa itu sudah jelas. Saya bersedia untuk tegas jika memang harus tegas, meskipun sebenarnya saya tidak ingin seperti itu. Jadi inti dari email itu adalah untuk mengatakan, hubungi saya, biarkan saya membantu kamu. Jika kamu tidak mau, tetap biarkan saya membantu kamu. Ini akan sulit bagi semua, termasuk saya. Tapi saya harus mengikuti hal ini dan ancaman ringan itu. Setidaknya mereka tahu saya serius, tapi saya ingin membantu dan saya harap itu terlihat seperti itu karena saya memang ingin membantu kamu. Jangan buat saya jadi orang jahat. Itulah maksud dari email ini. Beberapa hari kemudian saya membuat video tentang rumah kami. Sudah 2 minggu sejak hakim memutuskan saya mendapat hak atas rumah ini di pengadilan. Saya berusaha untuk sabar, sopan, membantu, ramah, empati atau simpati terhadap masalah wanita ini. Padahal sejak 2019 dia tinggal gratis di sana dan sejak Januari biaya hidupnya saya yang tanggung. Jadi saya mengirim pesan teks kepada agen properti yang ada di pengadilan karena saya punya nomor teleponnya. Dia adalah agen properti yang dikenal oleh agen properti saya dan saya mengirimkan pesan yang sangat sopan kepadanya. Jadi dia berkata, bisakah saya tinggal sampai akhir bulan? Saya bilang, tidak, saya akan memberi kamu 10 hari lagi. Saya dan keluarga akan pergi liburan keluarga. Ketika kami kembali, tolong sudah pergi tapi dia belum pergi. Tadi pagi saya lewat, ada mobil di jalan masuk, saya tidak melihat sampah atau puing di halaman, juga tak tampak tanda pindahan. Saya rasa dia sengaja mempersulit, lalu apa? Kamu memanfaatkan kebaikan saya sebagai kelemahan, saya tidak bisa berkata apa-apa, tapi memang benar dia memanfaatkan saya. Jadi kami akan pergi dengan sheriff. Saya ada inspeksi hari Senin nanti untuk asuransi kami, jadi kami memiliki rumah ini. Kami perlu memiliki asuransi untuk rumah ini dan inspektornya harus datang dan melihat rumahnya sebelum dia mengasuransikannya. Kalau rumah itu terbakar, kita akan bermasalah. Ya, kita akan ke sana, menelepon sheriff untuk bertemu di sana, lalu melakukan pemeriksaan. Setelah itu, Senin kita periksa lagi bersama inspektor. Polisi, pemadam, atau ambulans? Polisi, tolong. Baik, untuk apa Anda membutuhkan polisi? Ya, ini bukan darurat, tapi saya ingin tahu apakah bisa minta bantuan wakil sheriff. Saya perlu masuk ke properti dan khawatir situasi bisa tegang. Saya hanya ingin memastikan ada yang berjaga-jaga jika bisa, bukan untuk menemani saya. Apakah Anda dekat dengan sana? Ya benar, saya di sana. Oke, dan apa yang Anda butuhkan? Itu memang milikmu, tapi... Ya, itu memang milik saya, tapi sedang ditempati oleh seseorang yang menolak untuk pergi. Tapi saya harus masuk ke properti itu dan saya tidak mau masuk tanpa ada siapapun di sana, oke? Apakah itu seperti penyewa? Membelinya, tapi pemilik sebelumnya menolak untuk pergi. Jadi saya perlu masuk ke properti untuk melakukan inspeksi demi keperluan asuransi. Dan saya tidak ingin masuk ke properti tanpa... Dan apakah pernah ada... Aku gila. Perlu masuk ambil foto, kamu bilang. Ya, silakan. Kendaraan seperti apa yang akan kamu tunggu di Land Rover? Grey bike. Baiklah, dan siapa namamu? Namaku Craig, K-R-E-G. Baiklah. Greg, unit saya sedang menerima panggilan. Setelah selesai akan kami kirim ke arahmu. Oke? Terima kasih, sampai jumpa. Sekarang kita cek apakah mereka sudah pindah. Aku tidak lihat truk pindahan, hanya 1 mobil di jalan dan 2 di garasi. Itu belum ada tindakan atau perubahan. Tanda dijual sudah hilang. Sekarang saatnya itu deputinya cukup menegangkan. Ya ampun, ada 2 deputi. Seberapa stres kamu? Aku lebih dari oke. Aku juga agak stres. Aku akan bicara dengannya dulu, lalu tolong biarkan kami tetap di sini sebentar. Aku ingin keluar.